Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ratna Puspitasari. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, next. Apa sih suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Maksudnya apa? Jadi kuncinya adalah kalian harus melihat apakah suku tersebut memiliki variabel dan pangkat dari variabelnya tersebut sama. Maksudnya adalah kita lanjut ke contoh dari suku sejenis. Nah, kita lihat nih variabelnya dari 7 dan min 5. Nah, ternyata 7 dan min 5 sama-sama tidak memiliki variabel. Atau mereka disebut sebagai konstanta. Jadi variabelnya itu sama. Samanya itu tidak ada variabelnya atau sama-sama tidak memiliki variabel. Makanya dikatakan suku sejenis. Lanjut ada 2x dan 8x. Kita lihat nih dari variabel suku pertama yaitu 2x. Variabelnya x. Variabel dari 8x, x juga. Nah, ternyata variabelnya itu sama, yaitu x. Nah, kita lihat pangkat dari variabelnya. Dari 2x pangkatnya itu 1, sedangkan 8x pangkatnya 1 juga. Nah, berarti pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 1. Karena variabel dan pangkatnya sama, makanya 2x dan 8x dikatakan suku sejenis. 5y kuadrat dan negatif 8y kuadrat. Kita lihat dulu nih dari 5y kuadrat variabelnya y. Untuk negatif 8y kuadrat variabelnya y juga. Berarti variabelnya itu sama, yaitu y. Kita lihat pangkat variabel dari 5y kuadrat, yaitu pangkat 2. Untuk min atau negatif 8y kuadrat, pangkat dari variabelnya 2-nya. Berarti pangkatnya juga sama, yaitu sama-sama pangkat 2. Karena variabel dan pangkatnya itu sama, makanya 5y kuadrat dan negatif 8y kuadrat dikatakan suku sejenis. Lanjut ada 3xy dan 9xy. Kita lihat nih variabel dari 3xy. Ya, variabelnya si x dan y. Sedangkan 9xy variabelnya juga x, y. Jadi kita simpulkan kalau variabelnya itu sama, yaitu x, y. Kita lihat pangkatnya. Nah, ternyata kan di sini tidak tertulis pangkat berapanya. Itu artinya pangkatnya 1. Jadi kita simpulkan kalau pangkatnya itu sama, yaitu pangkat 1. Karena variabel dan pangkatnya sama, makanya 3xy dan 9xy dikatakan suku sejenis. Nah, ini dialah contoh-contoh dari suku sejenis. Kita lanjut. Apa sih suku tidak sejenis? Nah, suku tidak sejenis adalah suku yang tidak memiliki variabel dan pangkat yang sama. Atau lebih mudahnya untuk kalian pahami, jadi suku tidak sejenis ini merupakan lawan dari suku sejenis, gitu. Karena sebelumnya suku sejenis itu artinya variabel dan pangkatnya itu sama. Nah, kalau suku tidak sejenis berarti sukunya itu yang tidak memiliki variabel dan pangkat yang sama. Maksudnya, kita lanjut ke contoh suku tidak sejenis untuk lebih mudah dipahami. Ada 7 dan 5y. Nah, kenapa sih dikatakan tidak sejenis? Karena kita lihat angka 7-nya. Apakah 7-nya ada variabel? Ya, angka 7 tidak ada variabelnya. Sedangkan 5y ada variabelnya, yaitu variabel y. Dengan pangkatnya 1. Sedangkan 7 tidak memiliki variabel ataupun pangkat dari variabelnya. Jadi, variabelnya berbeda. Karena variabelnya saja sudah berbeda, maka sudah dikatakan bahwa 7 dan 5y bukan suku sejenis.
7x dan negatif 8y. Kita lihat variabel dari 7x, x. Variabel dari negatif 8y adalah y. Maka variabelnya berbeda. Karena yang satunya variabelnya x, dan untuk negatif 8y variabelnya y. Gitu, makanya variabelnya berbeda. Bagaimana dengan pangkatnya? Untuk x, dia memiliki pangkat 1. Sedangkan y, pangkatnya 1 juga ya. Kenapa pangkat 1? Karena tidak tertulis sebelumnya pangkatnya berapa. Nah, itu artinya pangkat 1. Jadi hanya huruf y saja, hanya huruf x saja, itu menandakan bahwa pangkatnya itu pangkat 1. Nah, pangkatnya sama nih, tapi karena variabelnya sudah berbeda, maka tetap dikatakan bahwa 7x dan negatif 8y bukan suku sejenis. Gitu. Jadi kalau misalkan di antara variabel atau pangkatnya saja sudah ada yang berbeda, maka sudah dikatakan bahwa suku tersebut tidak sejenis. Ada 5x kuadrat dan negatif 8y kuadrat. Kita lihat variabel dari 5x kuadrat, yaitu x-nya. Bagaimana dengan negatif 8y kuadrat? Ya, variabelnya si y. Nah, terlihat nih bahwa variabelnya juga berbeda. Nah, bagaimana dengan pangkatnya? Ya, x ini memiliki pangkat 2. Bagaimana dengan y? Nah, ternyata sama nih, sama-sama punya pangkat 2. Berarti kita dapatkan bahwa pangkatnya sama, namun variabelnya berbeda. Karena salah satu sudah ada yang berbeda, maka dikatakan bahwa suku tersebut tidak sejenis. 5x kuadrat dan 2x pangkat 3. Kita lihat variabel dari 5x pangkat 2-nya. Ya, variabelnya x. Untuk 2x pangkat 3, variabelnya juga x. Karena sama-sama x berarti variabelnya sama. Bagaimana dengan pangkatnya? Kita lihat dari pangkat 5x kuadrat, x-nya ini memiliki pangkat 2. Sedangkan 2x pangkat 3 memiliki pangkat 3. Berarti pangkatnya berbeda. Karena pangkatnya berbeda, maka sudah dikatakan bahwa 5x pangkat 2 dan 2x pangkat 3 merupakan suku tidak sejenis. Karena salah satunya sudah ada yang berbeda. Jadi untuk mengatakan bahwa suku tersebut sejenis, variabel dan pangkatnya harus sama. Oke, kita lanjut. Contoh soalnya. Tentukan apakah suku tersebut sejenis atau tidak. Yang pertama ada 2y dan 5y. Yang ketiga ada 3 dan min 2x. Soal nomor 3 ada x kuadrat atau x pangkat 2 dan 4x pangkat 2. Nomor 4 ada x pangkat 2 dan negatif 6y pangkat 2. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu 2y dan 5y. Kita lihat nih. Dimulai dari variabelnya. Gimana variabelnya dari yang 2y? Ya, variabelnya si y. Untuk 5y, variabelnya y juga. Berarti variabelnya sama, yaitu y. Bagaimana dengan pangkatnya? Dimulai dari yang y dari 2y. Pangkatnya itu 1. Karena di soalnya sebelum sini tidak tertulis ya pangkatnya berapa. Itu artinya pangkatnya adalah 1. Begitupun dengan y di sini. Karena tidak tertulis pangkatnya berapa, berarti artinya adalah pangkat 1. Maka dari itu, pangkatnya sama, yaitu pangkat 1. Maka 2y dan 5y adalah suku sejenis karena variabelnya dan pangkatnya itu sama. Soal nomor 2 yaitu 3 dan negatif 2x. Kita lihat dari angka 3-nya. Bagaimana? Apakah memiliki variabel? Nah, ternyata angka 3 tidak memiliki variabel. Untuk negatif 2x, apakah ada variabelnya? Ya, ada variabel x. Nah, ternyata dapat disimpulkan bahwa variabelnya itu berbeda karena 3 tidak ada variabelnya. Sedangkan min 2x variabelnya
X. Maka 3 dan min 2X adalah suku tidak sejenis karena dari variabelnya sudah berbeda. Kita lanjut nomor 3. Ada X pangkat 2 dan 4X pangkat 2. Kita lihat dari variabel X pangkat 2, yaitu X-nya sendiri. Dan 4X pangkat 2, sukunya atau variabelnya maksudnya X-nya. Berarti variabelnya sama, yaitu X. Kita lihat pangkatnya. Pangkat yang pertama dari X pangkat 2. Pangkatnya yaitu si angka 2-nya, betul. Dan 4X pangkat 2, pangkatnya 2. Nah, artinya pangkatnya itu sama, yaitu pangkat 2. Karena variabel dan pangkatnya sama, maka X pangkat 2 dan 4X pangkat 2 adalah suku sejenis. Kita lanjut ke nomor 4. Ada X pangkat 2 dan negatif 6Y pangkat 2. Kita lihat, X pangkat 2, variabelnya X. Negatif 6Y kuadrat atau pangkat 2, variabelnya Y. Maka, variabelnya berbeda. X kuadrat, variabelnya si X, ya kan? Negatif 6Y kuadrat, variabelnya Y. Nah, pangkatnya X kuadrat, pangkatnya 2. Lalu, min atau negatif 6Y pangkat 2, pangkatnya juga 2. Berarti pangkatnya sama, yaitu 2. Karena variabelnya sudah berbeda, maka X pangkat 2 dan negatif 6Y kuadrat adalah suku tidak sejenis, karena salah satu dari variabelnya berbeda. Jadi, kalau misalnya nih, kalian lihat dulu dari variabelnya dan pangkatnya. Jika salah satunya saja sudah berbeda, maka sudah dikatakan bahwa suku tersebut tidak sejenis. Gitu. Jadi, kalau suku sejenis itu, variabel dan pangkatnya harus sama. Kalau salah satunya saja sudah ada yang berbeda, artinya suku tidak sejenis. Selanjutnya adalah tentukan penjumlahan 5A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, ilmu sebelumnya yaitu tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, kalian aplikasikan di cara mengoperasikannya. Gitu. Kan sebelumnya kalian dapat ilmu tentang suku sejenis itu seperti apa, suku tidak sejenis itu seperti apa. Nah, kalian gunakan dalam menjumlahkan bentuk aljabar ini, gitu. Di sini kan ada 5A ditambah 4B. Kalian tulis dulu 5A ditambah 4B. Selanjutnya ada 8A dikurang 6B. Kalian tulis 8A dikurang 6B. Nah, perintahnya apa nih? Perintahnya itu penjumlahan. Berarti kalian masukkan tanda jumlah atau tanda plus. Lalu kalian operasikan. Ini di sini 5A ditambah 4B tetap ditulis. Nah, ini kan ada tanda kurung. Berarti kalian kali silangkan dulu. Pertama, tanda plus kalikan dengan 8A. Kalian dapat plus 8A. Kemudian, tanda plus kalian kalikan dengan min 6B. Kalian dapatkan negatif 6B. Lalu, setelah ini kalian kumpulkan berdasarkan suku sejenisnya. Nah, di sini kan ada suku dengan variabel A dan suku dengan variabel B. Nah, berarti kalian kumpulkan. Pertama, suku yang memiliki variabel A. Nah, dapat 5A ditambah 8A. Selanjutnya, suku dengan variabel B, yaitu 4B dan negatif 6B. Nah, setelah itu kalian kurungkan nih angka-angkanya. Berarti kalian masukkan angka 5 dan angka 8. A-nya kalian keluarkan dulu seperti ini. Selanjutnya, masukkan angkanya juga seperti sebelumnya, yaitu angka 4 dan negatif 6-nya. Keluarkan angka B-nya, lalu kalian hitung. 5 ditambah 8, kalian dapatkan 13 A. Jadi kalian tulis lagi A-nya. Kemudian 4 dikurang 6. Kalian dapat negatif 2. Berarti kalian tulis ditambah negatif 2B.
B. Kalian keluarkan nih, kan ini masih dalam bentuk kurung. Kalian hilangkan kurungnya dulu, berarti 13A jadi 13A tetap. Nah, ini tanda plusnya kalian silangkan dengan negatif 2B. Jadi dapat negatif 2B atau hasil penjumlahannya yaitu 13A dikurang 2B. Lanjut. Tentukan pengurangan 5A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Nah, kita tulis dulu nih. 5A ditambah 4B. Kemudian 8A dikurang 6B. Kita lihat perintahnya apa? Pengurangan. Berarti kita tulis tanda kurang gitu. Nah, di sini jangan lupa ya, mau perintahnya penjumlahan atau pengurangan, tetap kalian berikan tanda kurung. Nah, lalu kita operasikan, dapat 5A ditambah 4B. Nah, di sini kan masih ada tanda kurung ya. Di sini ada tanda kurang, berarti harus kalian sekali silangkan dulu. Pertama, tanda negatif dikalikan dengan 8A. Jadi dapat min 8A. Kemudian yang kedua, negatif dikali negatif 6B. Negatif dikali negatif, hasilnya positif 6B. Nah, setelah ini kalian kumpulkan dengan suku-suku sejenisnya. Berarti di sini ada suku dengan variabel A dan suku dengan variabel B. Pertama dari suku variabel A, kalian dapatkan 5A dikurang 8A. Nah, untuk suku B, berarti ada plus 4B ditambah 6B. Nah, setelah ini kalian tulis. Untuk yang A-nya, kalian kurungkan dulu nih. Kalian keluarkan huruf A-nya, berarti dapat angka 5 dikurang 8. Untuk B-nya, karena di sini sama-sama tanda tambah, berarti kalian tulis di luarnya itu tanda tambah. Jadi dapat 4 ditambah 6 dikali B, atau di luarnya ditulis angka B. Nah, kita hitung nih, 5 dikurang 8, dapat negatif 3A. Nah, untuk ini, 4 ditambah 6, berarti dapat plus 10B. Kalian keluarkan dulu dari tanda kurungnya, berarti negatif A tetap negatif 3A. Begitupun dengan plus 10B. Dikali silangkan, berarti jadi plus 10B atau ditambah 10B. Jadi, hasil pengurangannya adalah negatif 3A ditambah 10B. Nah, ada soal spesial. Kenapa spesial? Nah, dari kalimatnya, yaitu kurangkan 5A ditambah 4B dari 8A dikurang 6B. Nah, dari kalimatnya nih, kurangkan dari. Nah, berarti beda dari soal sebelumnya. Karena kalau dari soal sebelumnya, kalian tulis dulu 5A ditambah 4B, baru ditulis 8A dikurang 6B. Nah, karena ini soal spesial, yaitu kalimatnya kurangkan dari, berarti kalian dari belakang dulu tulis. Karena kata-kata kurang dari, berarti kalian tulis dulu 8A dikurang 6B-nya. Baru kalian tulis 5A ditambah 4B. Karena di sini perintahnya adalah kurangkan, berarti kalian masukkan tanda kurangnya. Nah, tinggal kalian operasikan seperti soal-soal sebelumnya. Berarti kalian dapatkan 8A dikurang 6B. Nah, ini untuk mengeluarkan dari tanda kurungnya, berarti kalian kali silangkan. Tanda kurangnya kalian kali silangkan dengan 5A, berarti dapat min 5A. Begitupun dengan yang 4B-nya, kalian kali silangkan dapat min 4B. Nah, ini kalian gabungkan dengan suku sejenisnya, yaitu 8A dengan min 5A. Kemudian min 6B dengan min 4B. Lalu kalian hitung untuk yang A-nya. Kalian dapatkan 8A dikurang 5A. Nah, ini kalian masukkan dulu dalam kurungnya. Nah, ini ada spesial lagi nih. Yaitu di sini 6B-nya memiliki tanda
kurang atau min. Sedangkan 4B-nya juga sama-sama memiliki tanda min. Jadi, di luarnya kita keluarkan tanda min. Namun, di dalamnya kalian tulis tanda plus atau tanda tambah. Jadi, kalau kedua sukunya sama-sama memiliki tanda kurang atau tanda min, berarti kalian keluarkan dulu nih tanda kurangnya. Terus kalian kasih kurung. Nah, di dalam kurungnya kalian masukkan tanda tambah. Lalu kalian hitung. Pertama untuk yang A, berarti kalian dapatkan 8 dikurang 5. Dari A kurang 6 ditambah 4B. Kalian hitung, 8 dikurang 5, kalian dapatkan 3A. 6 ditambah 4, kalian dapat dikurang 10B. Kalian tulis nih, kalian keluarkan dari kurungnya. 3A, kalian keluarkan jadi 3A. Nah, ini min dengan 10B-nya kalian kalikan. Jadi dapat min 10B. Atau jadi hasil pengurangannya adalah 3A dikurang 10B. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kalian hebat. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.